Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TV Studio dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, diberi rezekinya, panjang umurnya, murah rezekinya, dan didekatkan jodohnya. Yang jomblo tetap semangat ya, karena jomblo tidak akan selamanya jomblo, dan yang punya pasangan tidak akan selamanya berpasangan. Setuju? Baik, Sobat TV Studio dimanapun kalian berada, hari ini kita akan mereview ada naga-naga upaya-upaya mulai menjegal Anies. Ya, karena Anies mau lengser karena sudah diberhentikan oleh DPRD DKI Jakarta pada masa jabatannya sampai 12 Oktober, tetapi ini September sudah mau diberhentikan. Oke lah, nggak masalah, toh Anies nggak kira jabatan, mau diberhentikan kapan saja, oke siap. Yang penting setelah jadi DPR Gubernur DKI Jakarta, dia akan jadi presiden, cuma tinggal nunggu waktu saja. Pokoknya kita ini semangat terus kawal Anies, jangan sampai orang-orang ini, oknum-oknum ini, ya ya merekayasa supaya Anies ini gagalnya pres. Ya, walaupun skenario paham, tetap kita harus waspada, saudara. Ya, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kemenangan itu perlu usaha. Jadi tetap kawal terus Anies Baswedan. Ya, diliput dari portal lebak pikiran rakyat.com. Anies Baswedan dipanggil KPK. Gubernur Jakarta DKI Jakarta siap datang tanpa persiapan khusus. Iyalah, ngapain juga. Orang sudah sukses, orang sudah jalan, masih dicari-cari saja. Ya, sudah ada laporannya. Mau ngapain? Jadi biarkan saja, ya. Ada orang-orang yang berupaya. Anies tetap saja santai saja. Ya, karena itu adalah usaha untuk mengedepankan daripada citra image daripada bangsa ini. Jadi bukan hanya Jakarta, bukan hanya seorang Anies saja yang akan mencuat, tapi terbukti Indonesia terbawa namanya harum di luar negeri. Ya, persiapannya yang pendek tapi hasilnya bagus. Ya, secara keuntungan jelas menguntungkan. Aduh, apalagi yang dicari-cari kan? Ya, kita tahulah hanya orang-orang yang punya niat buruk kepada Anies Baswedan ini dan kepada bangsa ini terutama. Jadi kalau Anies terus nggak jadi presiden, yang rugi siapa? Yang rugi seluruh rakyat Indonesia. Ya, karena kita tidak tahu sampai sekarang kita apa dipimpin oleh kader PDP 10 tahun, hampir 8 tahun kurang, 2 tahun lagi ini mau lengser, justru ini naik BBM. Ya, kenapa yang kayak gitu nggak disedih KPK malah ngobrol-ngobrol sih Anies, tapi nggak masalah lah, mungkin KPK kurang kerjaan, jadi ya nggak penting dikerjakan. Baik, Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E. Anies Baswedan menyatakan dirinya tidak memiliki persiapan khusus menjelang diperiksa oleh KPK. Iyalah Mas Bro, biasa aja ya, suruh minta keterangan, ya toh sudah terjadi, sudah terlaksana, sudah sukses, sudah bagus hasilnya. Semua orang mengapresiasi, kenapa KPK kok malah bingung? Ya, datang saja, tidak ada persiapan khusus, ujar Anies. Usai mengikuti peluncuran komitmen pengurangan emisi karbon di Jakarta Selasa 6 September 2022. Pokoknya dukung terus, saudara. Jangan sampai upaya-upaya ya para booster mania ini mendapat tempat. Ya, kita udah tahu lah cara-cara dari dulu, namanya Sengkuning itu dari dulu ya nggak pengen kebenaran itu menang, ya kan, nggak kan pengennya yang ya kita tahu lah bagaimana sejarah KPK itu kemudian sampai dipimpin oleh Firly ini, ya
Semua aktivis itu nangis ketika KPK dipimpin oleh Firly, karena perjuangan para aktivis malah ya hancur begitu saja ketika KPK dipimpin oleh Firly, ya. Sedangkan KPK ini sudah ya hanya pesanan saja, melaksanakan pesanan saja. Jadi ya begitulah. Anies tidak ciut sedikit pun, diambil dari rm.id. Ya, semangat Pak Anies, ya kami kawal terus. Pokoknya ada apa dengan Pak Anies, pokoknya rakyat siap turun. Ya, tenang saja Pak Anies, sabar saja. Layani saja dulu, layani ya maunya apa, ya. Sambil terus jalan, ya. Nanti rakyat sudah menyiapkan agenda-agenda banyak, ya. Pak Anies turun dari apa DKI 1 langsung agenda sudah banyak untuk meningkatkan apa namanya itu eh, me, apa namanya itu bukan maksudnya supaya menyapa masyarakat. Kalau elektabilitas sudah nomor satu dan nomor satu, udah nggak ada yang bisa mengalahkan Pak Anies, insya Allah, selama tidak ada kecurangan tentunya. Tapi ya kita tahu dunia ini adalah baik dan buruk, menang dan kalah, ya. Ya, kalau yang buruk ingin ya, memenangkan yang buruk ya terserah. Tapi kita yang masih waras tentunya ingin presiden seperti Anies. Prestasinya sudah nggak bisa dihitung lagi. Sudah terlalu banyak prestasinya. Pagi ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan akan datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kedatangan Anies adalah untuk memenuhi pemanggilan KPK terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E. Meskipun pemanggilan ini jadi gorengan para lawan politik, Anies tidak ciut sedikit pun. Iyalah, nggak masalah. Digoreng-goreng terserah. Kan kalau matang jadi enak, betul nggak? Enak dimakan kan? Kemarin tepatnya 1 hari sebelum pemanggilan KPK, Anies masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai Gubernur DKI. Mulai dari kegiatan pemotongan kabel telekomunikasi hingga acara peluncuran komitmen pengurangan emisi karbon di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Jadi kita usulkan juga untuk BPK mengaudit daripada KPK. Ya, cobalah BPK diaudit KPK itu. Jangan sampai KPK justru ya jadi sarangnya korupsi. Pembawaan Anies masih santai, mengenakan rompi warna krem dengan topi proyek warna putih dengan tulisan gubernur di depannya. Anies terlihat happy, padahal besoknya hari ini, maksudnya Anies dia akan dimintai keterangan KPK. Lembaga yang dipimpin Firly Bahuri itu akan mengorek keterangan dari Anies terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Ya, namanya menduga-duga ya, digoreng ya nggak masalah, silakan saja. Ya, orang bener mah ya lawannya ya orang nggak benar tentunya kan. Orang benar lawannya orang nggak benar. Jadi teruskan saja Pak Anies. Panggil KPK soal kasus Formula E, Anies Baswedan kenal John Markus. Nah ini mulai gorengan-gorengan, kenal sama siapa, basi banget, betul. Oke. Nah, sosok calon presiden impian Indonesia ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhoi, mudah-mudahan semua masyarakat Indonesia berdoa mendukung selalu Bapak Anies supaya bisa menjadi presiden, amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan daripada orang-orang yang berniat buruk kepada bangsa ini. Sekali lagi kita tegaskan bahwa kalau Pak Anies tidak jadi presiden, itu bukan yang rugi, bukan Pak Anies, yang rugi adalah seluruh rakyat Indonesia, ya. Karena kembali nanti akan jadi makin sengsara. Nah, ini kita sudah di-PHP oleh kader PDP yang namanya Pak Jokowi, ya. Katanya mau mensejahterakan rakyat, mana sekarang malah rakyat digebuk. Baru aja belum lepas dari dampak PPKM,
sekarang malah kena imbas kenaikan BBM. Baru mau bernafas sudah digebuk lagi dengan kenaikan BBM. Terlalu memang ya. Kita kembali lagi ke topik utama dari Warta Ekonomi Jakarta. Gubernur DKI Anies Baswedan ya dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kasus korupsi di Formula E. Ex-Menteri Pendidikan ini dimintai untuk datang sesuai yang tertera di surat pemanggilannya, yakni pada Rabu 7 September 2022. Ya, biasa layani saja karena KPK mungkin kurang pekerjaan, jadi ngurusi yang nggak jelas. Pesanan biasa, pesanan ya begitulah ya. Padahal pekerjaan itu banyak, KPK hanya ganggu saja. Jadi ganggu agenda yang harus dilaksanakan harus datang ke KPK. Sontak hal itu mesti perhatian sejumlah pihak termasuk Ferdinand Huta Heian. Mantan petugas Partai Demokrat menyebut ingin menitip 3 pertanyaan. Pak, saya nitip pertanyaan dong, 3 saja, kata Ferdinand Huta Heian melalui akun Twitternya. Ya, Ferdinand ini adalah mantan terpidana ya, jadi nggak usah dengarkan lah mantan terpidana, kok didengarkan ya, terlewati saja ya, kita nggak usah dengarkan orang yang terpidana, sudah jelas dia ngomongnya nggak jelas ya. Satu ya, nah nih, baik saudara sekalian dimanapun anda berada, kembali kita untuk urusan seperti ini Pak Anies ini tidak perlu dibela karena Pak Anies sudah paham bagaimana menghadapi kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus gorengan, kasus-kasus receh yang sengaja dilambungkan ya, digelembungkan untuk mengurangi elektabilitas atau menurunkan elektabilitas dari seorang Anies. Tetapi kita yakin rakyat makin cerdas, rakyat setelah cerdas tidak akan pernah terpengaruh oleh berita-berita receh seperti ini. Ada upaya-upaya lawan politik wajar ya kan, karena ada orang yang ingin mempertahankan kekuasaannya, hegemoninya. Ya partai yang berkuasa pengen tetap berkuasa dong dengan segala cara, itulah politik. Tapi kita rakyat harus semakin cerdas saudara, kapan kita harus membela, kapan kita harus bangun, kapan kita harus berdiri bergerak untuk bagaimana kebenaran harus diperjuangkan, karena nasib rakyat ini lebih penting daripada diri kita sendiri. Bayangkan coba kalau yang berkuasa ini seperti kader PDP hari ini ya, rakyat kasihan, sudah kena pandemi 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, dampak PPKM, baru saja mau berusaha, baru bekerja cari nafkah buat sehari, dihajar lagi dengan kenaikan BBM ya. Masa kita masih mau ikut-ikut orang-orang yang seperti itu ya. Manis janji hanya ketika kampanye, tapi hasilnya apa? Ujung-ujungnya rakyat lagi yang dikaplok terus rakyat dibebani dengan kenaikan. Karena apa? Karena tidak becusnya dalam memimpin negara. Nggak becus memimpin negara yang kader PDP ini ya. Pak Jokowi kader PDP, jangan lupa. Jadi makanya jangan pernah kita ini percaya lagi dengan orang PDIP, siapapun nanti yang maju dari PDIP jangan pernah pilih, karena kalau kita ini salah pilih lagi hanya karena 100.000 dan 1.000, kita ini lupa dengan penderitaan kita, nanti kita akan menderita lagi 5 tahun lagi. Jadi tetap dukung Pak Anies, tetap dukung Anies Baswedan ya, karena yang batil saja berjuang, mereka berusaha. Kebenaran juga harus diperjuangkan, harus kita usahakan. Jadi jangan lupa dukung channel ini terus dengan subscribe, subrek ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.